Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya teman-teman para pejuang CPNS tahun 2023. Kita jumpa kembali bersama saya, Om Alman, di dalam channel Sang Tutor. Ya, kembali kita membahas materi-materi persiapan SKD CPNS nanti bulan November. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan ke-41 ya. Pada video kali ini akan saya membahas materi yang belum pernah saya bahas. Namanya adalah pola kalimat ya. Pola kalimat ini merupakan materi terbaru dalam soal TIU ya. Soal ini muncul saat tes kedinasan tahun 2022 dan muncul kembali di kedinasan tahun 2023. Jangan sampai nanti di CPNS bulan November ada juga tes materi pola kalimat, sebab Sekdin dan CPNS sama-sama merupakan buatan dari BKN. Nah, kita bahas saja gampang-gampang teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit referensi untuk teman-teman yang sedang belajar. Nah, soalnya ada 5 soal ya, perhatikan cuplikan soalnya ya, 5 soal seperti berikut ini. Baik, kita mulai bahas soal nomor 1. Nah, teman-teman, jadi saya beberapa hari kemarin berguru sama ahlinya bahasa Indonesia ya. Jadi dia bilang begini, kalau menentukan pola kalimat, hal pertama yang diidentifikasi adalah tentukan dulu predikatnya. Oke, ingat, tentukan predikatnya. Nah, biasanya predikat itu berbentuk kata kerja atau kata sifat, teman-teman. Ya gitu. Nah, sekarang kita lihat di soal nomor 1. Oke. Nah, di sini kita diberikan soal ya, bahwasanya kita mencari pola kalimat yang sama dengan kalimat berikut. Burung-burung itu ya tengah bertengger di atas dahan-dahan pohon. Oke, ingat pola yang pertama kalian cari adalah yang mana predikat dari kalimat tersebut. Nah, gitu teman-teman ya. Ingat, predikat berbentuk kata kerja atau kata sifat. Nah, sekarang kalau kita lihat di kalimat soal ya, predikatnya adalah di sini ya, tengah bertengger. Ini merupakan predikat dari kalimat ya. Ini adalah merupakan predikat dari kalimat. Nah, kemudian untuk mencari subjeknya, kalian pakai kalimat berikut. Siapa yang tengah bertengger? Nah, jawabannya adalah burung-burung itu. Nah, itulah namanya sebagai subjek dari kalimat. Nah, jadi pakai kalimat adalah pakai kata gini, kata kuncinya, rumusnya ya. Siapa yang tengah bertengger? Namanya adalah burung. Inilah subjeknya, coy. Ah, gitu ya. Itu trik dari guru saya bahasa Indonesia, teman-teman ya. Baik. Nah, kemudian di kalimat ini kita lihat sambungannya di atas dahan-dahan pohon. Ini bukan namanya objek tapi keterangan tempat ya, keterangan di sini. Jadi pola kalimat dari ini adalah subjek, predikat dan keterangan. Nah, sekarang teman-teman cari kalimat yang sama polanya dengan soal tersebut. Lihat di bagian A. Mereka berdua saling berpegangan tangan. Saya ulangi, saling berpegangan tangan. Jadi ini saling berpegangan tangan ini disebut sebagai predikat. Nah ya, nah siapa yang saling pegang tangan? Adalah mereka berdua. Ini namanya adalah subjek. Jadi bukan A gitu ya. Oke, itu cara teman-teman. Baik, yang B. Karya seni itu bernapaskan ajaran agama Islam. Nah, oke. Nah, kita lihat yang mana predikatnya. Predikatnya adalah bernapaskan. Ini merupakan P di sini. Siapa
ya, atau apa? Apa yang bernapaskan ini ya? Karya seni, teman-teman. Ini sebagai apa? Sebagai subjek, gitu ya. Bernapaskan apa? Ajaran agama Islam. Ini sebagai objeknya, gitu ya. Jadi ini SPO. Di soal apa? SPK, teman-teman. Jadi salah di sini. Ini bentuk soal yang masuk kemarin di kedinasan ya. Mungkin juga di Cipeles ada seperti ini. Soal yang bagian C. Pak Ustadz sedang berceramah di depan para jamaah. Ya, kita lihat yang mana predikatnya. Sedang berceramah sebagai kata kerjanya. Ya, ini adalah merupakan predikat. Sekarang cari subjeknya. Siapa yang sedang berceramah? Jawabannya adalah Pak Ustadz. Nah, ini sebagai apa? Sebagai subjek gitu. Di depan, ingat, kalau menggunakan di, ya, itu adalah namanya keterangan. Jadi jelas sekali bahwa soal nomor 1 yang sama dengan kalimat di atas, polanya adalah jawabannya C. Pak Ustadz sedang berceramah di depan para jamaah. Jawabannya adalah C, teman-teman. Gitu. Jadi ingat ya, pertama-tama adalah cari dulu mana predikatnya. Baik, kita sambung ke soal berikut, nomor 2. Baik. Soal berikut, teman-teman, nomor 2. Nah, nomor 2, di sini ada soal lagi ya. Nelayan menangkap ikan di laut. Oke, kalimat tersebut ya memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat di atas, kecuali. Ada kata kecuali, teman-teman ya. Kecuali apa? Gitu ya. Oke, jadi ingat ya, rumusnya lah pertama-tama tentukan dulu mana predikat. Ingat, predikatnya berbentuk apa? Kata kerja atau kata sifat gitu. Lihat di soal, nelayan menangkap ikan di laut. Menangkap ini adalah merupakan kata kerja, berarti ini sebagai predikat dari kalimat tersebut ya. Lalu untuk mencari subjeknya, teman-teman, cari buat rumus begini. Siapa yang menangkap? Jawabannya adalah nelayan. Pakai siapa? Berarti ini sebagai apa? Sebagai subjeknya, coy, gitu ya. Nah, itu cara teman-teman menentukan pola kalimat. Menangkap apa? Menangkap ikan. Nah, ini sebagai apa? Sebagai objek gitu ya. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau ada kata awalan di, berarti itu namanya keterangan, teman-teman. Keterangan di sini. Oke, berarti SPOK. Kalimat berikut yang kecuali yang mana yang tidak sama dengan SPOK, teman-teman ya. A. Murid membaca buku di perpustakaan. Ini murid, ya murid sebagai apa? Lagi ya. Lagi, pertama-tama adalah lihat mana predikatnya. Membaca ya, kata kerja ini sebagai predikat gitu ya. Nah, murid itu siapa yang membaca? Adalah murid, disebut sebagai subjeknya, teman-teman. Membaca apa? Membaca buku, berarti adalah objeknya gitu ya. Oke. Lalu ya ada di sini, berarti ini sebagai awalan yang artinya itu sebagai keterangan. Oke, ini sebagai keterangan. Jadi SPOK. Ingat ya, kecuali berarti ini benar ya. Dia bergembira pada pesta ulang tahunnya. Bergembira, teman-teman. Bergembira ini merupakan ya predikat. Siapa yang bergembira? Dia. Ini adalah subjeknya, teman-teman. Nah, gitu. Pada pesta ulang tahunnya ini bukan objek, teman-teman. Kenapa? Karena ada kata pada di sini ya. Pada artinya ini menggambarkan apa? Menggambarkan adalah keterangan. Jadi untuk bagian B polanya adalah SPK gitu. Berarti jelas ya, jawabannya adalah bravo. Coba teman-teman cek bagian C. Polisi menangkap pencuri di pasar itu. Menangkap sebagai apa? Sebagai predikat. Siapa yang menangkap? Jawabannya adalah polisi. Ya, subjeknya. Menangkap apa? Pencuri. Sebagai objek di sini. Lalu di pasar itu sebagai keterangan. Gitu. Jadi SPK salah ya. Salah untuk yang A. Salah C gitu ya. Kau harus mengembalikan buku itu pada tempatnya semula. Oke. Harus mengembalikan ini sebagai predikat, teman-teman ya. Mengembalikan apa? Siapa yang harus mengembalikan? Jawabannya adalah kau. Itu sebagai subjeknya. Mengembalikan apa? Buku. Sebagai objek gitu ya. Jadi ingat rumusnya siapa dan apa gitu ya. Oke, buku itu, saya ulangi, buku itu pada tempatnya semula, ini keterangan. Berarti bukan juga delta. Pasti juga, teman-teman, bukan juga error ya. Jawabannya adalah bravo gitu. Ingat ya, pertama-tama adalah identifikasi mana predikat gitu. Baru kembali cari subjeknya dengan menggunakan kata siapa, objeknya dengan kata apa. Gitu coy ya. Ingat, kalau ada diawali oleh di atau pada atau ke, berarti itu merupakan keterangan ya. Gampang ya, gampang. Baik, soal berikut teman-teman nomor 3. Nah baik, soal berikut nomor 3 ya. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut soal nomor 3 ya,
Ya, di materi pola kalimat ini ya itu sudah lengkap ya, ada semua di buku saya ini ya sudah saya bahas ya di buku saya, dan sudah saya pasarkan sejak 3 bulan lalu ya, merupakan buku yang satu-satunya yang memuat materi pola kalimat ya. Anda pernah beli buku CPNS tapi tidak ada soal pola kalimat ya. Jadi ini adalah merupakan satu-satunya buku yang pertama kali yang memunculkan pola kalimat pada materi TIU CPNS untuk tahun 2023. Nah, teman-teman, ya, saya punya bimbingan belajar gratis bagi kalian yang beli buku ini. Akan mendapatkan bimbel gratis gelombang ketiga ya, gelombang ketiga yang awalnya saya mulai tanggal 25 September, karena jadwal CPNS diundur seminggu, maka kita mulai nanti untuk gelombang ketiga tanggal 2 Oktober ya. Bimbelnya adalah TIU dan TWK gratis bagi kalian yang sudah punya buku saya. Caranya gampang teman-teman, langsung klik link di bawah untuk beli itu, dapat bukunya, lalu scan barcode-nya untuk bergabung di grup. Nah, bimbelnya kita mulai nanti tanggal 2 Oktober teman-teman. Gratis, 10 kali pertemuan, yang sudah hampir 5.000 orang yang dapatkan buku ini, dan gelombang kedua pertama sudah selesai. Kalian yang belum, kita mulai nanti tanggal 2 Oktober tahun ini. Mudah-mudahan bisa bergabung semuanya untuk ya mendapatkan bimbel gratis 10 kali pertemuan TIU dan TWK. Nah, teman-teman, langsung check out di bawah supaya cepat dapat bukunya, supaya nggak terlambat nanti di bimbelnya, teman-teman. Baik, kita mulai. Nah, soal nomor 3. Kami tertidur dengan lelap setelah mengadakan tugas yang banyak. Nah, pola kalimat tersebut yang paling sesuai dengan pola kalimat apa? Oke, kita lihat di sini di soalnya. Oke, tertidur ini merupakan kata kerja, tapi pasif ya. Nah, oke, ini merupakan predikat. Siapa yang tertidur? Jawabannya kami, berarti sebagai subjeknya, oke, subjek. Nah, kalau ada kalimat yang awalannya dengan, itu merupakan keterangan teman-teman ya. Ini merupakan keterangan ya, dengan lelap setelah mengerjakan tugas banyak, sebagai keterangan. Oke ya. Nah, ingat ya, berarti ini adalah polanya SPK. Sekarang kita lihat yang mana yang sama dengan kalimat yang tersebut. A. Dia memperhatikan polisi mengatur lalu lintas. Ini apa? Memperhatikan sebagai apa? Sebagai predikatnya teman-teman ya. Predikat. Dia memperhatikan siapa? Dia. Oke. Ini ya. Apa? Di sini adalah subjeknya teman-teman ya. Di sini apa? Polisi mengatur lalu lintas. Jawabannya adalah objeknya. Oke, baik ya. SPO. Sekarang yang bagian B, kami berteduh di bawah pohon. Berteduh sebagai kata kerja, predikat. Siapa yang berteduh? Jawabannya kami. Nah, ini subjeknya teman-teman ya. Oke, di, ada kata di, berarti namanya keterangan. Oke, keterangan. Nah, kok sama ya? Bahas SPK. Kita simpan dulu teman-teman. Salah untuk ini ya, salah. Mungkin ini benar. C. Berita itu disiarkan ke seluruh dunia. Disiarkan ya merupakan predikat teman-teman ya. Oke. Di sini sebagai apa? Sebagai subjeknya. Oke. Ada ke di sini ya. Ke seluruh dunia ya, sebagai apa? Sebagai keterangan. Loh, kenapa sama B dan C? Nah, sekarang kita lihat di predikatnya teman-teman. Ini tadi saya bilang ya, tertidur merupakan predikat yang pasif. Yang berteduh ya, berteduh merupakan aktif. Sedangkan yang disiarkan ini teman-teman pasifnya. Jadi kalau di sini pasif, maka harus juga ini pasif. Apa kalau aktifnya? Menyiarkan. Kalau pasifnya disiarkan. Jadi yang tepat adalah jawabannya C teman-teman gitu ya. Nah, untuk soal yang bagian D salah teman-teman. Menawarkan ini sebagai predikat, pedagang itu sebagai subjeknya, barang dagangannya sebagai objeknya, SPO. Salah kan untuk delta. Begitu pula dengan bagian E teman-teman. Jadi soal-soal ini semua teman-teman sudah ada semua di buku-buku yang saya pasarkan, yang saya jual, dan ada pembahasannya langsung teman-teman, dan juga ada bimbelnya ya,
dibahas juga oleh ahlinya untuk pola kalimat ya. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan, sudah ada 4 ribuan orang yang ikut bimbel ya. Yang belum, silakan langsung beli bukunya dan ikut bimbelnya tanggal 2 Oktober kita mulai. Sampai kapan? Sampai awal November, TIU dan TWK. Kita sambung teman-teman, soal berikutnya, nomor 4. Baik, soal berikut nomor 4. Nah, jadi teman-teman ya, jadi di samping kalian sudah mendapatkan buku ya, kalian juga harus sering ikut latihan ya. Latihan tryout teman-teman sekalian. Kami menyediakan paket tryout namanya adalah Sobat CPNS yang menyediakan 10 paket tryout bisa diulang-ulang selama setahun ya. Sudah ada pembahasannya dan skor nilainya berapa untuk tahu kemampuan ini sampai di mana. Jadi ya, kalau yang mau dapatkan tryoutnya langsung teman-teman di link di bawah untuk pakai itu supaya nanti pas ujian tidak kerepotan saat waktunya nanti teman-teman ya. Ini sudah puluhan ribu orang yang berlangganan dan menggunakan itu sebagai latihan di rumah sebelum ikut nanti ujian yang aslinya. Kebetulan juga teman-teman ya, untuk pola kalimat sudah ada di Sobat CPNS, sudah lengkap semuanya dan pembahasannya. Oke. Baik, soal nomor 4. Pola kalimat yang sama dengan saya mengerjakan ujian ini dengan cermat ya. Saya mengerjakan ujian ini dengan cermat. Saya ganti warna dulu ya. Nah, mengerjakan ini sebagai apa? Sebagai subjeknya ya, subjek dari kalimat. Oke. Siapa yang mengerjakan? Siapa? Berarti saya. Ini adalah objeknya teman-teman ya. Sorry, saya ulangi ya. Ini sebagai mengerjakan sebagai apa? Sebagai predikat kata kerja ya. Nah, siapa yang mengerjakan? Ini sebagai subjeknya gitu ya. Mengerjakan apa? Jawabannya adalah ujian ini gitu ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai objeknya. Ada kalimat, ada konjungsi dengan ya, dengan cermat. Ini namanya adalah keterangan. Oke ya, keterangan. Jelas ya? SPOK. Nah, A, pertemuan itu diselenggarakan pada pekan berikutnya. Kita lihat, diselenggarakan. Ini sebagai apa? Sebagai predikat dari kalimat. Oke. Oke, di sini apa pertemuan tersebut? Pertemuan tersebut sebagai subjeknya. Pada ya, ingat ya, pada berarti ini bukan objek teman-teman, bukan objek tapi namanya apa? Namanya adalah keterangan. Kenapa? Karena ada awalan pada di sini ya. Ingat teman-teman ya. Jadi SP keterangan. Jadi bukan jawabannya alfa. Salah untuk A. Dia melaporkan hasil kunjungan pekan lalu ya. Dia melaporkan. Ini apa? Melaporkan adalah sebagai subjeknya gitu ya. Nah, siapa? Jawabannya dia. Predikat di sini ya. Ini sebagai apa? Sebagai subjeknya teman-teman gitu ya. Hasil kunjungan ini sebagai apa? Sebagai objeknya gitu ya. Nah, sebagai objeknya. Oke. Nah, kalau pekan lalu, nah ini merupakan apa teman-teman? Merupakan keterangan waktu atau keterangan di sini ya. Keterangan. Jelas ya? SPO keterangan. Kalau bagian C teman-teman, dia datang dengan temannya, datang sebagai predikat, dia sebagai subjeknya dengan berarti sebagai keterangan di sini ya. Berarti salah untuk C gitu. D, mangkuk yang berisi sup tertumpah ya. Ini sebagai apa? Sebagai yang berisi sup tertumpah ini merupakan predikatnya, ini sebagai mangkuknya ya, subjeknya teman-teman ya. SP saja ya. Sedangkan E teman-teman mempersoalkan itu sebagai predikat. Oke, beberapa mahasiswa. Oke, jawabannya adalah subjek ya. Kebijakan itu adalah objeknya. Jelas ya? Berarti jawabannya untuk soal nomor 4 adalah bravo. SPO keterangan. Baik, soal berikut teman-teman yang terakhir, nomor 5. Nah, sampailah kita pada soal terakhir nomor 5. Jadi mudah-mudahan ya, soal yang sebelumnya sudah bisa paham bagaimana cara menentukan predikat yang pertama, kemudian bagaimana subjeknya, dan bagaimana objek, kemudian ada keterangan. Soal nomor 5 ya. Nah, temuan hari itu belum dapat diterapkan di bidang kesehatan. Kita cek teman-teman. Yang mana predikatnya ya? Belum dapat diterapkan. Ini merupakan predikat dari kalimat ya. Oke. Lalu yang mana subjeknya? Nah, yang ini teman-teman, temuan hari itu ya gitu ya. Nah, jadi di samping kita tanya begini,
siapa? Apa yang belum diterapkan? Jawaban adalah temuan hari itu. Jadi bisa pakai siapa, bisa pakai apa ya? Ini adalah merupakan subjeknya teman-teman. Nah gitu ya. Baik, di bidang kesehatan sebagai apa? Karena ada kata di sini teman-teman, maka ini sebagai keterangan ya, keterangan tempat namanya ya, keterangan. Baik, sekarang cek yang mana yang SP keterangan. Oke, A. Rapat itu memerlukan persiapan yang matang dalam waktu 5 jam. Oke, kita lihat. Memerlukan ini sebagai predikat dari kalimat. Oke, ya. Memerlukan apa? Nah, rapat itu teman-teman di sini. Ini sebagai apa? Subjeknya, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, persiapan. Ini persiapan apa? Persiapan merupakan apa, teman-teman? Objeknya. Ada kata yang di sini, yang matang dalam waktu 5 jam, ini sebagai keterangan ya, SPOK. SPOK. Baik, artinya bukan jawabannya adalah alfa, bukan ya. Sekarang B. Tokoh masyarakat mewakili suara di forum pemerintahan. Kita lihat. Mewakili sebagai apa? Sebagai predikat dari kalimat ya. Oke, siapa yang mewakili? Jawaban adalah tokoh masyarakat. Ini sebagai apa, teman-teman? Sebagai subjeknya. Nah, gitu ya. Mewakili apa? Mewakili suara. Ini objek, teman-teman. Nah, ada kata di sini. Di forum pemerintahan adalah keterangan. Jadi bukan ya, bukan jawabannya bravo juga ya. Baik, C. Kerusuhan manapun selalu merugikan masyarakat kecil ya. Selalu merugikan ini merupakan apa? Merupakan predikatnya. Oke. Nah, kerusuhan manapun sebagai apa? Sebagai subjek. Nah, ini sebagai objeknya coy gitu ya, SPO. Salah untuk C juga teman-teman. Baik, yang berikut yang nomor bagian D. Aib seseorang tidak boleh dibeberkan. Tidak boleh dibeberkan merupakan apa? Predikat. Kenapa? Karena merupakan kata kerja, teman-teman. Apa? Berarti aib seseorang. Jawabannya subjek di sini, coy. Ya. Di, kata di, teman-teman, di setiap tempat artinya adalah sebagai keterangan. Gitu ya, gampang sekali. Nah, so jelas ya, SP keterangan, delta jawabannya. Coba cek yang bagian E. Saya belum mengetahui kejadian yang mencekam itu, ya. Mengetahui sebagai apa? Sebagai subjek. Belum mengetahui adalah sebagai predikatnya. Saya sebagai subjeknya, ya. Kejadian sebagai apa? Sebagai objek. Yang ada kata yang, teman-teman, berarti sebagai keterangan. Nah, ini gampang sekali kan? Berarti jawabannya adalah delta. Nah, teman-teman, ya itulah bentuk-bentuk soal yang sudah 2 tahun terakhir masuk di kedinasan dan sampai juga masuk di CPNS, teman-teman. Pelajari itu, mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kalian yang sedang belajar. Ingat, saya tawar kalian, teman-teman, ya, bimbel gratis 10 kali pertemuan, gelombang ketiga mulai tanggal 2 Oktober. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 ya, masih ada 2 mingguan, teman-teman. Silakan bergabung ya. Nanti kalau sudah walaupun terlambat dapat bukunya, juga nanti bisa ada rekaman videonya, teman-teman. Diakses di grup, nanti di grup Telegramnya ya. Langsung teman-teman cek out di bawah supaya ikut bimbel gratis, daripada bayar mahal-mahal belum tentu masuk di ujian, teman-teman. Ini merupakan soal-soal yang kami ambil dari FR yang sudah ujian kemarin bulan Mei dan tahun lalu di kedinasan ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk kalian. Nah, teman-teman, sampai jumpa di berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.